Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 15 Januari 2021. Dan seperti yang sudah kita perkirakan sebelumnya ya, bahwa beberapa hari ini sudah kita perkirakan, bahkan saya sampai bikin seperti berseri. Ada orang bilang, teman ada yang nanya, kok judulnya kok seputar hujan terus ya? Ya karena ya itu, kita udah kayak istilahnya kayak langit mendung nunggu nggak hujan-hujan gitu loh. Dan ini kondisinya hari ini akhirnya breakdown support, dan kita hari ini saya clear posisi. Tadi kita trading emiten konstruksi dan menjelang penutupan saya sudah jualan semua. Teman-teman yang juga saya bilang kita take profit aja dulu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau mau masih hold, silakan masih hold, dan kita akan lihat untuk Senin apakah ada potensi kita buy on weakness di emiten-emiten lain. Dan saya melihat beberapa emiten yang kita sudah trading juga udah cukup tinggi, seperti Antam, seperti Tins ya. Beberapa emiten sudah cukup tinggi ya, jadi sudah bahkan menurut saya fenomenal di luar valuasinya kalau saya bilang. Walaupun saya teknikal, tapi teknikal juga ada batasnya. Kita lihat, wah itu udah jauh sekali meninggalkan resisten-resisten dan membentuk higher-high terus. Dan ada yang bilang Antam di 4.000 dan sebagainya. Ya nanti kita akan trading aja lagi ke sana. No worries lah. Tapi ya saat ini kita ada yang bisa kita ambil take profit dulu, ya ambil dulu, kita ambil profit dulu ya. Terus kemudian untuk perdagangan besok Senin bagaimana? Nah, sementara itu kita coba lihat dulu, kita coba lihat dari ininya dulu ya, chartnya dulu. Nah ini kelihatan, saya sudah tadi sempat bikin ya, tadi siang, bahwa ini kalau dia koreksi, nah sedangkan support terdekatnya adalah di selendang ini kan, dan kalau sampai sini, besar harapan saya dia nutup gap dulu. Walaupun di bawah-bawah sini ada gap, ini juga ada gap lagi ya, ini kan gap juga nih. Ya kita berharap dia tidak sampai sinilah. Sorry. Ya di sini ada gap. Potensial di sini bisa nggak? Ya bisa-bisa saja. Cuma saat ini kita nggak tahu apakah bisa sampai ke sana apa enggak. Kemudian di bawah sini juga ada gap lagi. Jadi ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Gap itu pasti ketutup nggak? Ya pasti tertutup. Cuma nggak tahu kapan. Pasti ketutup. Cuma kita nggak tahu kapan nutupnya. Dan paling terdekat ya yang ini, yang kita possibility-nya ya di sini. Dan hari ini IHSG hanya membukukan net buy 49,8 bio, hampir 50 bio. Dan saya rasa sebenarnya mungkin nilainya lebih dari itu, cuma diwarnai aksi jual. Jadi hari ini aksi jual cukup masif. Dan saya tidak tahu hari ini mereka berhasil jualan berapa. Pokoknya nilai kapitulasi antara beli dan jual masih membukukan net buy. Ya, jangan-jangan sengaja dibikin seperti itu. Dibuat selisih. Ya, padahal sebenarnya mereka sudah keluar cukup besar. Dan hari ini kalau lihat turnover dari IHSG luar biasa, 23,7 triliun turnover. Ya, jadi masif sekali. Saya curiga hari ini mereka banyak jualan, cuma tercover dengan baik, dibungkus dengan rapi. Ya nggak apa-apa. Tapi saya sudah antisipasi, saya sudah ngomong sama teman-teman, saya posisi prefer saya jualan dulu karena supportnya masih di bawah dan saya tunggu posisi di bawah untuk serok lagi. Jadi saya saat ini full cash nih, porto saya hilang. Dan kabar gembiranya adalah ketika saya jualan di tanggal 15 Januari 2021 ini, persis yield portofolio saya membukukan profit 100,8. Sebentar, saya tadi udah posting di grup. Seperti apa? Nah ini,
Ini saya sudah share. Nih ya, 108,02%. Jam berapa tadi? Jam 9. Jadi pagi-pagi saya sempat jualan cukup banyak, khususnya Antam. Antam saya buang semua, terus kemudian saya sisain Tins, terus saya tungguin sampai agak siang, dan begitu Tins menjelang penutupan di 3.340-an, 3.350-an, saya buang lagi semua. Dan tadi pagi waktu saya jual Antam, saya masuk ke Waskita, PTPP, Wika, ya, di beberapa sekuritas. Menjelang penutupan, saya juga buang semua. Akhirnya naik. Saya tadinya udah deg-degan aja tuh. Waduh, kok Wika, Waskita, PTPP nggak naik-naik. Tapi untuk akhirnya naik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya breakdown sebenarnya profitnya masih lebih dari itu sebenarnya. Cuma saya belum screenshot lagi. It's okay lah. Paling selisih nggak jauh sih, karena saya juga masuk ke kedua emiten itu, ketiga emiten itu juga nggak dengan jumlah yang masif banget. Intinya masih profit. Ya beruntung di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi chartnya yang kalau boleh saya bilang sangat-sangat tidak bersahabat ya, candle-nya seperti ini, tapi kita masih bisa profit dengan baik. Oke, dan coba kita lihat sektoralnya bagaimana sektoralnya. Kalau kita coba lihat sektoralnya ya, agri, wow, turun lagi kan, turun lagi dan benar-benar menguji support ke bottom selendang. Jadi kalau dia jebol bottom selendang, ya selesaikan. Kalau saya bilang jualan aja dulu. Kemudian basic industry, ini juga sama ya, ini bau-bau koreksinya cukup besar karena jarak antara candle dan supportnya terlalu jauh kalau saya bilang. Waspadai aja ya, waspadai. Finance, wah finance, nah ini. Kalau kita lihat candle sebelumnya, yang candle ini kan jaraknya jauh. Sama selendang kan jauh. Nah, dia ada potensi untuk saling mendekat. Tunggu dia udah nyenggol, kayak gini lah. Tunggu dia nyenggol begini, dan dia rebound lagi, terbang lagi, baru lanjut. Kalau enggak, hati-hati ya. Terlalu jauh soalnya, terlalu jauh. Kemudian, miscellaneous industry, nah ini pun sama ya. Nih, dia mendekat, terus kemudian trade. Nah, ini juga sebenarnya kayak gini-gini, hati-hati ya. Jadi ada yang bilang, kalau beli waktu serok bagaimana, dan kalau sekarang kan sudah pada tinggi, terus antisipasi bagaimana? Ya ini caranya antisipasi. Kalau kita rasa ini sudah terlalu jauh dan dia ada tanda-tanda koreksi, ya kita jualan dulu aja gitu ya. Kemudian mining, nah mining tertahan karena harga komoditinya naik, beberapa naik, kayak batu bara ini naik. Dan saya melihat minggu depan batu bara bakal kinclong. Jadi ada beberapa emiten batu bara yang saya rekomendasikan trading minggu depan. Kemudian consumer, wah consumer masih belum bisa kemana-mana ya. Tapi dari di area support, ya saya lihat ini jadi area supportnya dia. Dan ini jadi area resistannya dia. Untuk sementara mungkin dia nggak akan kemana-mana dulu, masih di area ini. Naik, turun lagi, dia bisa naik. Sideways ya. Kemudian infrastructure yang masih cukup rapi dan masih naiknya masih cukup tertata, infrastructure ini ya, maksudnya potensial koreksi juga nggak besar ya, paling dia plus minus ya sekian persen aja, nggak terlalu ekstrim. Kemudian properti juga bagus ya, karena tidak jauh dari support. Jadi yang bisa kita amatin mining, properti ya. Kemudian apalagi yang udah di support, yang dekat-dekat dengan support ya. Tadi silakan Bapak Ibu tinggal di rewind, dimundur. Oke, itu secara sektoral, dan untuk sahamnya, untuk kira-kira dalam beberapa hari ke depan apa aja yang bisa kita tradingkan. Dan sebelum saya bawakan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube
ini ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan tentu saja jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari channel YouTube ini, dari video-video saya dapat banyak manfaat, pencerahan, dukung kami untuk lebih berkembang lagi ya, sehingga semakin banyak teman-teman kita, kerabat kita yang mendapat manfaat yang baik dari pasar saham. Oke, bantu kami share ya, bantu kami share dan beri jempol. Oke, kita akan 5 emiten yang akan kita ulas untuk perdagangan esok hari Senin ya, kita coba untuk cari. Dan yang pasti saya cari yang emiten yang masih dekat-dekat dan area support. Salah satunya adalah Indi. Nah, Indi ini lagi di persimpangan jalan antara rebound or breakout or breakdown. Dan ya kita lihat, kalau lihat perdagangan call, mestinya sih dia potensial untuk rebound. Kita coba aja lihat. Selain Indi ada Adaro, chartnya persis mirip banget ya, mirip banget. Jadi ini silakan dicermatin Senin, Selasa. Selain itu ada Bank Mandiri. Wow, mantap ya Bank Mandiri ya. Ini juga saya juga lagi cari momentum untuk buy. Kenapa saya pilih Bank Mandiri ketimbang yang lain, BCA dan BRI? Karena kondisi IHSG saat ini kondisinya sedang mau turun. Maksudnya ada kemungkinan potensial koreksi lanjutan. Jadi biasanya kalau kayak gitu sentimen yang paling duluan dihajar biasanya BCA dan BRI. Mandiri ini nggak terlalu lah, nggak terlalu. Oke, kemudian ada Adikarya. Adikarya itu menarik karena dia dibanding emiten yang lain ya, seperti Wika, Waskita yang sudah terbangnya jauh, PTPP ini nggak terlalu bahkan. Jadi kayaknya setelah dikasih surat cinta, Adi jadi bermain cantik, hati-hati. Setelah kemarin disuspend, dia jadi lebih berhati-hati. Ya, jadi silakan. Adi ini untuk buat trading pendek, manfaatin momentum naiknya, habis itu keluar, cari lagi. Sementara trading pendek dulu ya, teman-teman. Terakhir adalah Weton. Nah, ini juga masih disupport. Silakan Bapak Ibu. Untuk beberapa hari ke depan, emiten-emiten ini silakan dicermati. Ya. Oke, itu dulu dari saya. Senang sekali bisa berjumpa lagi bahwa market review di hari akhir minggu ini. Ya, kayaknya memang potensial koreksi dulu ya, dan jangan memaksakan terlalu ini ya. Biasanya kalau udah kayak begini jangan dilawan ya. Jangan kita merasa lebih hebat atau memprediksi bahwa ini akan ke sana ke target set high tinggi. Saya punya dejavu seperti ini, kayak mirip-mirip kayak ketika awal-awal tahun 2020 kemarin ya, awal pandemi. Jadi kalau buat saya pikir kita play defense dulu saja. Ya, sell on strength lah, sell on strength. Kemarin katanya cari momentum untuk jualan, untuk confirm kapan waktunya profit taking. Nah, ini sekarang dikasih confirm, dikasih kesempatan. Lah, Pak, tapi kalau besok terbang lagi gimana? Salah kamu dong. Oh iya, enggak. Bukan salah saya, bukan salah siapa-siapa. Tapi kita melindungi aset kita. Kalau memang besok mau terbang lagi, ya itu urusan besok. Kita tinggal cari momentum kapan yang terbaik untuk kita beli lagi. Oke, reset nol aja, reset nol lagi aja. Ingat sekali lagi saya tekankan, kita di sini trading adalah mencari uang, bukan mencari profit persentase untuk sekarang kan kekinian ya untuk dipamerkan di sosmed. Kalau mau begitu sih sign aja 1 lot, 2 lot untuk Bapak Ibu tetap bisa keep eksistensinya tetap ada. Kalau saya sih saya sold out, jual habis semua. Oke, itu dulu. Have a nice weekend teman-teman semua. Happy profit di minggu ini yang begitu memberikan kita profit luar biasa. Saya minggu ini kemarin dapat profit banyak dari Antam dan Tins. Thank you. Dan ya, kita menanti minggu depan ada tren apa lagi. Selalu ada peluang. Bahkan ketika market crash pun ada peluang. Jadi jangan berkecil hati. Kalau memang sudah harus terjual, ya jual saja. Cari peluang lagi di lain kesempatan. Oke, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Bapak Ibu.
jaga jarak, gunakan masker, rajin cuci tangan, dan satu lagi, hindari kerumunan. Oke, stay safe, stay healthy, have a nice weekend, and God bless.